Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Nur Adil Fitra, NIM 19 200800 dari Prodi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah. Kali ini saya akan membawakan materi perekonomian dua sektor, yang dimana video ini merupakan final dari mata kuliah Ekonomi Makro dan dosen pengempunya yaitu Ibu Emily Seidi SEME. Adapun pembahasan materi kali ini adalah 1. Pengertian perekonomian dua sektor. 2. Hubungan interaksi pelaku ekonomi dalam perekonomian dua sektor. Ketiga, keseimbangan perekonomian dua sektor. Perekonomian dua sektor adalah perekonomian yang terdiri atas interaksi dua pelaku ekonomi, yaitu sektor rumah tangga dan perusahaan. Dalam makroekonomi, interaksi perekonomian dua sektor ini dipandang sebagai aktivitas ekonomi yang paling sederhana. Dalam analisis sederhana perekonomian, dua sektor ini diasumsikan tidak ada keterlibatan sektor pemerintah dan luar negeri dalam kegiatan ekonominya. Interaksi pelaku ekonomi dalam perekonomian dua sektor hanya dari sektor perusahaan dan rumah tangga. Pembahasan perekonomian dua sektor menyangkut konteks tingkat kegiatan ekonomi negara, sehingga perekonomian dua sektor membicarakan tentang pendapatan nasional atau permintaan agregat atau penawaran agregat. Namun, keseimbangan perekonomian yang dibangun dengan asumsi sederhana di mana ada dua pelaku ekonomi. Interaksi ekonomi dalam perekonomian dua sektor dapat dibedakan dalam dua corak kegiatan ekonomi. Gambar perekonomian dua sektor dapat dilihat pola interaksi pelaku ekonominya, sebagaimana terlihat pada gambar. Ada dua pelaku ekonomi yaitu sektor rumah tangga dan perusahaan. Gambar di atas menunjukkan aliran pendapatan. Pada garis pertama terjadi aliran pendapatan dari rumah tangga ke perusahaan. Sedangkan garis kedua terjadi aliran pendapatan dari perusahaan ke sektor rumah tangga. Hubungan pelaku ekonomi dua sektor dalam perekonomian subsisten. Hubungan pelaku ekonomi dua sektor dalam perekonomian dianggap model interaksi perekonomian paling sederhana. Dalam perekonomian dua sektor sendiri terdapat bentuk yang dianggap paling sederhana di antara interaksi dua pelaku ekonomi tersebut. Corak kegiatan ekonomi tersebut disebut subsisten. Pada hubungan pelaku ekonomi dua sektor, corak kegiatan ekonomi subsisten dilakukan dengan cara barter. Corak perekonomian subsisten menggunakan metode perdagangan dengan barter atau pertukaran barang. Barter berarti perdagangan bersifat terbatas dan tidak menggunakan uang sebagai alat pertukaran. Perekonomian dua sektor dengan corak subsisten memiliki karakteristik sederhana. Penerimaan yang rumah tangga peroleh hanya dipergunakan untuk konsumsi saja. Tidak ada aktivitas menabung dalam rumah tangga. Begitu pula perusahaan tidak memiliki aktivitas penanaman modal. Dengan demikian, keseluruhan nilai dari apa yang dihasilkan oleh perusahaan akan sama dengan keseluruhan pengeluaran rumah tangga. Selanjutnya, interaksi pelaku ekonomi dua sektor pada perekonomian modern. Sektor rumah tangga berperan sebagai penyedia faktor produksi. Faktor produksi ini diperlukan oleh sektor perusahaan untuk menghasilkan barang atau jasa. Faktor produksi yang dapat disediakan oleh rumah tangga dapat berupa tenaga kerja, modal atau pinjaman dana, penyedia persewaan seperti gedung, tanah, dan lain-lain, dan kewirausahaan. Sebagai balas jasa atas penyediaan faktor produksi tersebut, sektor perusahaan harus membayar pada sektor rumah tangga seperti dalam bentuk gaji atau upah, sewa, bunga, dan dividen. Pembayaran yang dilakukan sektor perusahaan kepada rumah tangga akan menjadi pendapatan bagi sektor rumah tangga. Pendapatan yang diterima rumah tangga akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan atau konsumsi. Perilaku rumah tangga atau konsumen untuk memenuhi kebutuhannya dilandasi oleh kebutuhan untuk mencapai kepuasan atau utilitas. Fungsi konsumsi dan fungsi tabungan pada perekonomian dua sektor akan menggambarkan bagaimana bentuk hubungan di antara pendapatan
konsumsi, dan tabungan. Hubungan ini akan menggambarkan misalkan pada perubahan pendapatan tertentu akan menyebabkan seberapa konsumsi berubah atau fungsi konsumsi, dan tabungan berubah atau fungsi tabungan. Pendapatan merupakan faktor yang sangat penting yang mempengaruhi konsumsi dan tabungan. Di dalam hubungan antara pendapatan dan konsumsi terdapat istilah yang dikenal dengan marginal propensity to consume atau MPC dan average propensity to consume atau APC. MPC dan APC ini akan menggambarkan hubungan antara pendapatan dan konsumsi terhadap pertumbuhan pendapatan disposable. MPC akan menggambarkan kecondongan marginal dalam konsumsi, sedangkan MPC menggambarkan tingkat konsumsi rata-rata di mana tingkat konsumsi dibandingkan terhadap tingkat pendapatan disposable. Pada kurva yang berwarna biru di atas menggambarkan pendapatan nasional. Garisnya bermula dari kondisi ketika pendapatan 0, bahkan hingga mencapai pendapatan sebesar 1.000. Pada kondisi awal, terlihat bahwa konsumsi lebih tinggi dari pendapatan dan tabungan di bawah garis 0. Seiring berjalannya waktu, pendapatan, konsumsi, dan tabungan meningkat, serta pendapatan lebih besar dari konsumsi dan tabungan. Selanjutnya, keseimbangan perekonomian dua sektor dapat tercapai dalam kondisi sebagaimana dirumuskan sebagai berikut. Di mana Y adalah pendapatan nasional, karena dalam kondisi perekonomian dua sektor sehingga tidak ada sektor pemerintah. Dengan demikian, tidak ada penarikan pajak, sehingga pendapatan nasional akan sama dengan pendapatan disposable. Adapun C adalah konsumsi, I adalah investasi, dan S adalah tabungan. Persamaan 5 menggambarkan bahwa pendapatan nasional adalah fungsi dan konsumsi dan investasi. Pendapatan akan digunakan untuk kebutuhan konsumsi dan tabungan. Tabungan yang dilakukan akan disimpan pada bank, dan bank menyalurkannya lagi sebagai pinjaman. Pinjaman yang dilakukan sektor perusahaan dipergunakan untuk kebutuhan investasi. Itulah mengapa pada persamaan kedua diperoleh persamaan investasi, sama dengan tabungan. Dengan demikian, persamaan 5 dapat juga ditulis sebagai pendapatan nasional adalah fungsi dari konsumsi ditambah investasi. Sisi pengeluaran agregat atau C tambah I akan sama dengan penawaran agregat atau dengan simbol Y. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Saya Wahyu Nur Adil Fitra, NIM 19-2800-100 dari Prodi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah. Pamit undur diri dan terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video saya. Bila ada atau terdapat kekurangan dalam video saya, mohon maaf atas segala kekurangan, karena sesungguhnya saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, dan yang sempurna itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.